Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Vita berharap semua anak-anak, baik yang di rumah maupun yang di sekolah, dalam keadaan sehat ya. Jadi, hari ini sebelum kita memulai setiap kegiatan kita mau berdevosi dahulu. Kita mau minta pimpinan sama Tuhan supaya kegiatan kita sepanjang hari ini boleh disertai. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, Ibu mau ajak semua anak-anak untuk boleh mempersiapkan Alkitabnya. Nah, setelah Alkitabnya diambil, anak-anak boleh duduk dengan rapi ya, supaya kita boleh fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Oke, jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ibu ajak anak-anak semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan, untuk pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami mau memulai kegiatan kami, tapi sebelum itu Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi isi daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita lebih jauh kepada firman Tuhan, kita mau baca firman Tuhan dulu. Kita buka dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-10. Ibu Vita bacakan untuk kita semua ya. Perikopnya adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, demikian ya yang menjadi bacaan firman Tuhan. Jadi dari bacaan tadi, hari ini Ibu Vita akan menceritakan tentang gereja yang sejati. Nah, kemarin anak-anak semua sudah mendengarkan cerita dari Ibu Lastri ya, tentang apa itu gereja. Di mana Ibu Lastri menceritakan bahwa gereja itu bukan hanya gedungnya, tetapi jemaatnya, orangnya yang ada di dalam gereja. Dan hari ini kita mau melanjutkan cerita dari Ibu Lastri, yaitu tentang gereja yang sejati. Nah, gereja yang sejati itu gimana ya? Apakah hanya sekedar gedungnya? Tidak ya, jadi gereja yang sejati itu bukan hanya sekedar gedung yang boleh kita lihat. Karena di Indonesia, bahkan di daerah kita ini, gereja itu sangat banyak ya, gedung-gedung gereja itu sangat banyak. Tetapi gereja yang sejati itu bukanlah hanya dari gedungnya, tetapi dari apa yang penting yang perlu kita tahu dari gereja yang sejati itu adalah pengajaran Alkitabnya, yaitu bagaimana gereja mengajarkan Alkitab pada jemaatnya, yaitu pada kita semua, pada Ibu Vita dan juga kepada anak-anak. Jadi kita harus ingat bahwa gereja yang sejati itu adalah gereja yang mengajarkan Alkitab dengan benar dan sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita tahu gereja yang sejati itu? Nah, jadi gereja yang sejati itu tandanya yang bisa kita lihat itu yang pertama adalah apa yang diajarkan Alkitab dan apa yang dilakukan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Contohnya apa saja? Jadi contohnya Alkitab menyuruh kita untuk tidak berbohong. Berarti kita itu tidak boleh berbohong, baik itu kepada orang tua kita, baik itu kepada saudara kita, ataupun kepada orang tua kita. Kita tidak boleh berbohong. Kemudian kita juga tidak boleh
mencuri. Alkitab mengatakan jangan mencuri, berarti kita semua itu tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh mengambil barang orang lain. Kalau kita memang membutuhkan barang, ya kita boleh meminjam dari orang lain, tetapi jangan sampai kita mencuri. Nah, kemudian apalagi yang Alkitab ajarkan untuk kita lakukan? Kita diajarkan untuk menginjili. Menginjili itu artinya apa? Kita itu boleh menceritakan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan firman Tuhan dari orang lain, kita tidak boleh pendam sendiri, tetapi kita boleh menceritakan itu juga kepada orang lain, yaitu menginjili. Kemudian berdoa. Nah, kita juga diajarkan untuk taat berdoa. Sebelum kita melakukan kegiatan kita itu harus berdoa. Sebelum kita makan kita berdoa, sebelum kita tidur kita berdoa. Jadi semua hal di dalam kehidupan kita harus minta pertolongan Tuhan dengan kita berdoa ya. Nah, kemudian apalagi yang diajarkan Alkitab? Kita juga diajarkan untuk rajin membaca Alkitab. Jadi ketika kita diberikan Alkitab, kita tidak boleh hanya sekedar ya udah aku simpan aja gitu biar nggak rusak gitu. Tapi jangan ya seperti itu. Tapi Alkitab yang ada pada kita, yang sudah diberikan pada kita ini boleh kita baca. Kita rajin-rajin membaca. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Supaya kita itu lebih paham, lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita boleh membaca firman Tuhan, oh pesan dari Alkitab ini supaya saya begini ya. Ya, kita diajarkan supaya hidup baik, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita juga diajarkan untuk bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkan. Nah, seperti Ibu bilang tadi, supaya kita tahu maksud atau pesan dari isi Alkitab yang sudah kita baca. Kemudian kita juga diajar untuk menolong sesama kita. Kita itu boleh menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Misalkan teman kita lagi kesusahan belajar ya, kalau kita tahu ya kita boleh bantu teman-teman kita. Ya begitu ya. Jadi anak-anak kita harus tahu bahwa gereja yang sejati itu bukan kita lihat dari gedungnya saja, tapi dari pengajaran Alkitab yang sudah Ibu Vita jelaskan tadi. Jadi anak-anak, Ibu mengingatkan kita semua untuk boleh membaca firman Tuhan ya, kita boleh merenungkan firman Tuhan, kita boleh melakukan apa yang Alkitab ajarkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh berbohong ya, tapi kita itu harus membantu orang lain, kita harus membantu sesama kita. Ya, jadi anak-anak di rumah, untuk orang tuanya juga kita itu harus taat kepada orang tua ya. Jangan di rumah kita selalu melawan sama orang tua, tapi kita membantu orang tua kita. Oke ya? Oke, jadi kita akan melanjutkan kegiatan kita, tapi sebelum itu kita mau tutup di dalam doa ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Boleh mengingatkan kami supaya kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh juga menolong sesama kami. Kiranya di dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh taat Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Kami mau belajar, kami mau mengerjakan tugas kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.